inisiasi ya. Dan kita akan melihat karena ini adalah match point untuk Navi. Perpindahan lagi dari jungler assassin menuju ke arah jungler tank dari Andoryu. Akankah optimal dan siapakah pick of power yang akan lebih menyala di game kedua ini? Alright, tentunya kita akan menyaksikan mampukah Liquid bounce back kembali dengan draft yang udah cukup komplit melawan pick over juga, atau bahkan tim Navi benar-benar tidak ada kata ampun. Tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke dalam Land of Doubt. Let's go. Let's go! Dan sekarang adanya Kagura nih ya. Kalau kita lihat Kagura ini tadi sempat masuk ke radar band. Dan seperti apa Kagura dari Heskiel nantinya. Karena sebenarnya Gideon Overton juga lumayan akan bisa ngeganggu di saat ada insiden Ice Strike. Ya enggak sih Om? Tuh, atau ini ya, mungkin dari Raso antara V-nya dia, atau kita singkat V saja nih. Yang bisa menghindari dari efek-efek target. Yang dibuat dari Navi juga. Tapi dengan Fredrin yang dibawakan, ini nggak bisa langsung di burst. Masih dengan teori-teori di mana butuh item nih untuk bisa mengembangkan tank jungler seperti Fredrin. Dan bahkan akan jauh lebih menyakitkan kalau operational rate-nya kena ke pemain-pemain dari dia lagi. Oke. Betul banget. Dan dia butuh waktu untuk Kari sih. Karena Kari lah yang akan menyelamatkan semuanya. Inisiasi dari Widi semua nggak akan sia-sia. Kalau Karinya benar-benar momennya pas. Dan sekarang Ukir terlalu berani. Tapi nampaknya karena dia tahu ada Afro di depan sana. Yep. Dengan lifesteal yang cukup tinggi. Jadi Ukir nggak terlalu takut untuk berani agresif. Afro masih agak sedikit harus lebih hati-hati karena ngelihat bagaimana penguasaan dari segi rerumputan juga lagi dipegang sama tim Liquid ID. Dan akan seperti apa nantinya setup menuju ke area dari Turtle karena secara head to head kita tahu tank jungler ini akan sangat lebih enak untuk bisa mengontrol objektif Turtle. Om. Benar. Tapi kalau secara farming speed-nya lebih pelan pastinya ya kalau sampai kalah di Turtle. Widi hampir terperangkap di depan sana. Bayangkan kalau Widi memaksa flickernya. Dan ini akan cukup merugikan untuk para pasukan dari tim Liquid. Lihat, Yaskiel standby on position masih berada di level 3. Ukir pun di depan sana masih coba untuk menahan dan freeze supaya Yaskiel nggak lebih cepat untuk mendapatkan level 4-nya. Andoryu akan membantu Ukir berada di level 4. Tapi ternyata gagal. Di sisi sebaliknya, para pasukan dari tim Navi, mereka mencoba untuk melakukan zoning out. Apro membuka vision di mana sosok Joe berada, menargetkan Kars belakang bersama dengan Kars. Dan zoning out yang pun terjadi, membuat Kars kali membuat Joe harus menang poin. Para pasukan dari tim Navi, mereka memaksakan mendapatkan satu poin kill atas Kars terlalu dalam. Sehingga Yaskiel akan menjadi korban jiwa dari para pasukan tim Navi. Double kill didapatkan oleh Joe. Andoryu nggak bisa bertahan lama karena ingat dia udah nggak punya lagi plus 4. Dan harus tenggelam di dalam lautan, di sungai. Dan Jason Jackson membuat para pasukan nanti harus menuju terbang. Oh, Kars! Flicker really? Gue kira dia pengen udahan. Karena lihat flicker yang dilakukan akan cukup sia-sia. Memaksakan karena Winnie gak bakal worth it kalau ditukar dengan kematian yang dimiliki dari Kars. Wow. Wah ini rugi sih, Navi dapetin turtle tapi team fight-nya ternyata bisa dimenangkan oleh tim Liquid ID dan masuknya satu-satu. Andoryu ketinggalan, terus juga Ukirnya kena tangkep juga. Kars flicker yang ternyata kalkulasi damage-nya masih belum optimal untuk bisa menangkap ke arah jauh juga di arah belakang. Dan sekarang keuntungan masih dipegang untuk tim Liquid ID. Sementara Kars, Wow. Wah gila, Kars tenggelam. Karena damage yang terlalu sakit dari Joe. 4 poin kill. Wah ini bahaya banget loh. Yisansen didapatkan 4 poin kill di menit yang ketiga. Ini bahaya banget. Pertama dia punya gold tinggi. Kedua itemnya cukup jadi. Dan Andoryu walaupun dia jungler tank gak bakal kuat dan gak bakal mampu nahan damage dari Joe. udah gitu juga kayak ini dari tadi Kyo-nya masih baik-baik aja. Kars dan juga Andoryu ini bakal meltdown banget sama Kyo yang nantinya bakal bisa delivering damage juga Om. Tapi sebenarnya poin plus Navi masih ada di Shive sih, karena dia belum tumbang juga, jadi sama-sama masih ada Mayem ya buat kedua gold laner sekarang. Cuman yang dari Navinya nih, pressure yang mereka berikan tadi karena sudah gagal di awal, ini membuat Aran akan cukup tanky, gak bisa langsung di instant burst juga. Terus mungkin harus di all in banget nih Arannya sekarang. Oke, Aran bakal coba di all in. Kali ini Purify masih coba ditahan dan itu dia Aran.
Masih ada Purify untuk menyelamatkan dirinya. Olin menuju ke arah dia, ternyata tidak bisa menghentikan para pasukan dari tim Navi. Langsung ada tsunami Sam ke belakang, Apres Sword mengusir dan menetralisir para pasukan dari tim Liquid. Hampir saja Navi yang kehilangan momentum karena Aran Purify-nya udah ngebet berapa banyak tadi Om. Banyak banget tadi ya, semua source itu sudah habis juga. Dan ini kalau sampai Andornya mau coba untuk kontes di turtle-nya, kayaknya ini bukan langkah yang bijak. Karena sangat menjelaskan. Oke, tapi nampaknya kali ini langsung ada tanggung didapatkan oleh para pasukan tim Liquid. Mereka tidak mau tinggal diam, mereka mau dapetin Aran. Tapi Aran terlalu kuat, dan akhirnya Kars menutup jalan dari Joe. Kars gak bisa terlalu lama, karena damage dari Joe tidak bisa diperhitungkan kembali oleh Kars. Malah Kars yang harus tenggelam, damage yang kurang dari Navi membuat tim Liquid mendapatkan pukulan yang sangat tinggi. Wah, ini Aran damage taken gede banget pasti ya. Dia ngemakan banyak banget resource yang dimiliki sama Navi. Dan turtle-nya bisa didapetin juga untuk sekarang. Dan bahkan lihat bagaimana Aran yang sulit banget untuk dipunish. Shiva yang udah join the fight juga ternyata masih belum cukup nih dari segi itemization Om. Ya, tapi minimal event ini paling kaya ya dibanding dengan yang lain Aran. Tapi ini dalam turret Om, dan dia nggak punya Purify. Oh my god, Aran. Dia membuat lubang kuburannya sendiri loh di sana. Dia yang ngebongkar, dia yang ngecangkul kuburannya hingga dia tumbang di area bottom lane. Wow, akhirnya ada satu lagi bayaran yang bisa dilakukan sama Navi ya. Aran emang cukup dalam sih tadi. Dan melihat bagaimana juga Shiva yang masih baik-baik aja ini akan menjadi asuransi. Wop, Oh my god, Kars kembali lagi akan coba dimakan Jojo, akan sangat senang melawan Kars. Dan lihat damage-nya, satu hit pasif lagi dan Jo, satu dash berhasil menumbangkan Kars. Jo akan sangat nikmat untuk mendapatkan Kars, apalagi kalau Jo nanti tiba-tiba bikin si Halberd. Waduh, Kars semakin menempel, semakin dekat dia dengan kematian. tapi di sisi lain Widhi dan juga Kyo ini hilang loh di arah top lane dan bahkan outer turretnya sekarang berhasil untuk dihancurin di tangan Navi. Oke, tapi para pasukan tim Navi tidak mau kenal kendor Om Wawa. Mereka mau team fight terus. Seakan-akan mereka tidak mau melepaskan turtle yang mungkin saja sudah di hadapan dari tim Liquid. Om. Tapi satu PR-nya nih, gold difference-nya kelihatan sangat dekat sekali tiba-tiba dengan kerugian satu turret memang yang sudah diambil dengan tim Liquid ID. Tapi goldnya gak jauh, ini berarti Navi mereka tidak tertinggal sama sekali dan mereka akan bisa tetap keep up untuk melakukan fight sekarang. Oke, langsung aja untuk para pasukan tim Navi. Mereka memaksa tim fight pada refleks, melompat kita Tsunami Flame. Berhasil memakan Widhi. Kali ini mereka tahu targeting utama mereka siapa. Dan Aran di depan sana setelah mau ditargetin oleh Andoryu. Dan Jo, dia masuk tenggelam, dia dis ke dalam. Dia bisa dikebukin oleh para marga dari Navi. Itu dia Jo, dia dis ke dalam. Di saat teman-temannya mundur. Memaksakan mendapatkan satu momen kill, malah selamat dan kehilangan gagal. Dan turtle bisa didapatkan juga ya oleh Andoryu. Angin berhembus untuk Navi. Dan gak berhenti lagi. Oke, gak ada berhenti, gak ada kendor. Karena keuntungan yang sudah mereka miliki, ini akan mereka pegang. Karena sebelumnya, tim Liquid yang megang kendali. Tapi ketika tim Liquid kelepasin sedikit, ini langsung direnggut abis oleh tim Navi. Waduh, ini Andoryu juga tahu banget ya kalkulasi. Tadi dia sempat bertahan di depan dengan low HP. Dia megangin Jo-nya Om. Yang sangat deh kembali lagi loh tadi dan Jo-nya akhirnya bisa tumbang kan karena dihajar dengan 4 pemain dari Navi juga dan tempo semakin meningkat ternyata karena fight dicari oleh Navi. Mereka mau memanis pemain-pemain TNID yang terlalu masuk ke dalam area mereka. Ya, contohnya Jo. Dan kali ini Navi dia udah tahu untuk menangkap ke arah Widhi. Itu sebenarnya oke banget dan mereka akan ulangi lagi. Mereka akan ulangi seperti di game sebelumnya. Widhi. Bukan Aran ternyata targetnya. Menuju ke arah Aran malah membuat kesalahan yang besar Navi, Ul. Yap, dan juga combo dari Refine Judgment, entahlah dengan Samurai Umbrella yang overturn, bahkan Kyo-nya juga masih belum diajak main juga nih untuk saat ini karena masih belum ada damage yang cukup mumpuni Om. Ya menurutku ini Kyo dia ini ya range-nya sih yang membuat Kari ini agak sedikit sulit di match kali ini. Karena begitu kita melihat tadi Kari lagi berusaha untuk masuk. Feather and Strike ini sudah pasti meng-outrange Kari. Belum lagi tembakan Dead Sonata yang bisa dimainkan dengan Shiva sambil begitu. Buat Karinya harus ngejar. Cuman Kari harus diam dan hanya tinggal menembak gratis. Oke, ternyata bait Andoryu gagal. Tadi kita lihat Console Gaming yang dimainkan. Andoryu mencoba melakukan bait dengan dash ke arah depan. Nampaknya gagal, tapi ini berbeda dari game sebelumnya. Game sebelumnya Shiva sulit untuk mendapatkan Sky Piercer. Sekarang udah 3 nih,
udah 3 tapi masih sebenarnya, belum ada teamfight besar-besaran ya yang dilakukan sama keduanya juga. Dengan 1.500 gold ini menandakan juga akhirnya ada satu momentum yang dimanfaatkan oleh Navi. Dan lihat Andoriu susah banget buat di-punish. Susah banget untuk dibalesin keadaannya dan bahkan Aran yang justru harus mundur dan sekarang Lord sudah muncul. Akan coba dikuasai terlebih dahulu oleh Navi dengan area river yang mereka pegang, Om. Oh, Ya, di informasinya sana. kelihatan. Informasinya kelihatan. Karena di sana ada Kars. Dan langsung saja dibalaskan keadaannya oleh para pasukan dari tim Navi. Mencoba untuk dipaksa, terdampaknya para pasukan dari tim Navi. Udah keluar pada Estek. Aran. Dead Sonata menuju ke belakang. Aram jadi target utama. Antonio mencoba untuk melakukan blind dash. Dan tampaknya di depan sana langsung harus Navi claim. Yes, Kiel gak pegang payungnya sehingga gak ada immune. Membuat para pasukan dari tim Navi kali ini berhasil melakukan double kill. Cipe 5 point kill. Seluruh keuntungan yang dimiliki oleh tim Liquid semua sirna sekejap. Wah. Apa yang diungguli oleh Joe dengan 5 poin killnya semua sekejap hilang. Seperti kedip mata. Semua terjadi begitu cepat ya. Karena tadi juga momentum dari Afro untuk nangkep ke arah Yeskiel di waktu yang tepat, dia nggak punya immune lagi. Dan Aran yang akhirnya juga bisa dipegangin. Efek sisi dari Andoriu, sosok Fredrin yang bisa continuous megangin energi eruption di tahun lagi. Dan akhirnya hilang juga, Om. Arannya udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Benar. Dan ya follow up damage sih untuk Navi ya, karena Shive belum tersentuh. Belum tumbang sama sekali buat Shive. Stack Sky Pierce ini sudah pasti ada minimal 30-40 ya buat Shive sekarang. Dan lagi-lagi Kars meskipun 4 kali tumbang, tapi secara level kita melihat dia berada satu tingkat di atas dari Aran sendiri. Jadi pelan dan pasti Navi tadi mengejar ketertinggalan mereka yang ada di early game. Ini sudah mereka sangat-sangat kecilkan juga sehingga membuat Joe akhirnya bermain dengan sangat berhati-hati, tidak berani lagi untuk dash ke bagian depan. Dan lihat sekarang cutting yang dilakukan oleh Kars. Ini seakan-akan cutting yang dilakukan oleh Joe jadi nggak berarti. Karena sama-sama ujung-ujungnya. Dan malah yang berbahaya bisa di arah Joe. Joe terlambat untuk recall, ini bisa pecah satu base turret loh. Karena Super Minion masih bergerak. Detik menuju ke arah 38, Lord masih di arah top lane. Berarti minion selanjutnya masih Super Minion. Yep, masih ya harusnya akan dioptimalkan juga untuk memberikan tekanan, tapi ternyata outer batu. Joe, what are you doing, Joe? What are you doing, Joe? Dengan seluruh keuntungan yang dimiliki para pasukan dari tim Navi, Joe kali ini bisa selamat, untung aja. Bayangkan kalau Joe juga tumbang di sana dikejar oleh Andoriu. Coba diselamatkan oleh Widdy, tapi Abro melihat ada Widdy dan apakah akan ada Tsunami Slam? Untuk karena pelaka Andoriu terlalu kuat dengan serangan yang diberikan oleh Q. Langsung di depan sana, CV mencoba untuk memberikan deal damage. Tidaknya menundurkan, jangan lupa lagi dicari. Double kill didapatkan oleh para pasukan tim Liquid. Blunder yang dilakukan tim Liquid diblunderkan lagi oleh Navi. Double blunder dari kedua belah tim yang akhirnya diuntungkan oleh tim Liquid. Iya, karena Joe-nya selamat ya, dan akhirnya pengejaran yang dilakukan oleh Navi justru membuat mereka dalam keadaan yang merugi. Kars tumbang, Andoriu-nya juga tumbang. Tapi dengan ini pun kita lihat ya, positioning dari Joe ini ngeri-ngeri sedep, Om. Ya dia Gila bermain itu. dengan high risk juga sebenarnya. Dan Navi tadi sebenarnya mereka juga miskalkulasi ya. Mungkin tidak menyadari kalau damage yang diberikan dengan Jul sedemikian besar tadi ketika dikejar. Plus ada Kyo yang juga sudah mulai menyelesaikan item kan dari Jul tadi. Sehingga dua pemain Navi tadi yang tebal, Andoriu bersama dengan Kars harus tumbang. Menarik banget ya. Menurut aku tadi agak cukup unik ketika Navi udah ngelihat Joe, tapi dua suara beda kalau aku sadar. Komit sama enggak. Yang komit ke kiri, yang enggak di tengah. Jadi ada dua suara yang berbeda. Dan akhirnya ketika dua suara itu terjadi, membuat para pasukan dari tim Navi kali ini terporanda. Tapi lihat Widdy menuju ke arah Afro. Bakal coba ditarik di Judgment. Dibalaskan kembali ke arah, tapi Afro nggak bisa diselamatkan kembali. Langsung satu poin didapatkan atas Aran. Dan tidak masuk membabi buta dengan damage dari Rapsodinya. Menuju ke arah Harta, Tata, dan Sonata. Dan Yeskiel gagal untuk menumbangkan Sive. Harta, Tata, dan Sonata. 3 tim yang dimiliki di Mobile Legends yang membuat tim Liquid porak-poranda. Wah, Desonata ya. Dan juga ini yang ngebedain mungkin dari tim Liquid ID. Mereka punya follow up damage secara pasti juga, tapi kalau ngelihatnya Kagura dan juga Kari ini dependen sama source ultimate mereka. Berbeda dengan adanya Granger yang dia bisa memberikan damage terus-terusan, apalagi dengan adanya Sky Piercers juga ini main basic attack juga masih sangat-sangat possible untuk Shive, Om. Sangat ya, dan belum tumbang sini yang jadi mungkin boldnya buat Shive sendiri yang harus digarisbawahi oleh pemain-pemain tim Liquid ID.
mereka belum berhasil untuk bisa melakukan pick up terhadap Shuke karena yang diincer tadi aku ngelihatnya Apro. Begitu kelihatan di depan langsung ditarik dengan Divine Judgment ya, mungkin agar Apro tidak bisa melakukan setup. Tapi ternyata Apro di sini bukan hero yang bisa langsung di-burst langsung juga dengan pemain TLID. Karena mereka butuh Jo atau mungkin Kyo untuk bisa instant burst ya. Jadi sama-sama pilihan dan siapa yang lebih cepat untuk melakukan inisiasi. Tapi minimapnya ada Jo di atas open. Oh, Joe open. Mereka akan coba untuk memasang menuju ke arah base turret di tengah kah? Lihat ke Sonata depan sana. Aran tidak mencoba hitam. Kyo-nya yang terlalu sakit terkena base turret dari jauh. Kyo-nya itu udah terlalu jauh, tapi dia Sonata yang ngebuat Kyo sakaratul maut. Iya, itu kena cicilan dari jauh ya. Dan sepertinya kali ini terlihat bagaimana Joe masih mencoba untuk melakukan trapping setelah purple buff. Informasi didapatkan di mana Steve berada, tapi lihat depan sana dan Sonata. Joe, high risk, high return. Ternyata kali ini menuju ke arah high risk. Dan Afro mengeluarkan flicker gagal untuk mendapatkan sosok dari seorang Kyo. Masih ada Death secara belakang dengan Speedy Lightfill. Dia masih bisa selamat, tapi nampaknya sudah habis slam. Ini menjadi poin kill yang selanjutnya dan Afro stop untuk dalam terpasuk dari tim Liquid untuk bisa nge-deal damage. Lihat dan Alisir, jika bermain kelima, menuju ke arah belakang. Berhasil mendapatkan dua dengan NCR, di depan Afro fokus ke arah Yaskiel. Ke arah belakang, Immortality fokus ke arah Pet, yang boleh fokus menjadi dan tim Liquid makin tenggelam ke dalam dasar klasemen. Navi memenangkan dengan 2-0 tanpa balas. Tim Liquid TV. Wow.